Ada 3 golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Siapa yang pertama? Orang yang akan pertama kali mencicipi api neraka adalah Hari ini temanya menarik, jangan tertipu amalan kita gitu ya. Kadang-kadang kita merasa sudah rajin beribadah, tapi sejatinya jangan sampai justru ibadah itu yang menipu kita. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita mulai pembahasan kita, Hilman. Kalau judulnya kemudian kita tidak boleh tertipu ketaatan, sejatinya apakah berarti itu kita artinya tidak boleh pede ya sama amalan kita ya? Bagaimana kemudian kita memahaminya? Mendudukannya seperti apa? Tafadhol, Hilman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jika ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini bagus sekali. Jangan tertipu dengan ketaatanmu. Di antara sikap hati yang harus kita hadirkan saat kita beribadah, saat kita beramal soleh, sikap hati itu harus ikhlas. Maka ikhlas itu menjadi syarat diterimanya satu amal ibadah. Sebagaimana kita tahu bahwa amal ibadah itu diterima dengan 2 syarat. Satu, ikhlas karena Allah. 2, ittiba, mencontoh, mengikuti Rasulullah SAW. Maka jangan sampai tertipu dengan ketaatanmu ketika engkau taat kepada Allah, ketika engkau beribadah kepada Allah, tapi tidak menghadirkan keikhlasan di dalamnya. Sungguh, keikhlasan kita dalam ibadah itu akan menentukan apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah. Mohon maaf, amal kita terkesan bagus, terkesan luar biasa, tapi ketika di hati dilakukan bukan karena Allah, maka sebanyak apapun amal itu, sehebat apapun amal itu, belum tentu berbuah pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat apakah amal kita sudah ikhlas apa belum? Jangan-jangan selama ini kita tertipu dengan ketaatan kita karena mohon maaf masih ada riyanya, ingin dinilai oleh orang lain, ingin dilihat oleh manusia. Mohon maaf masih ada sombongnya. Mohon maaf masih ada ujubnya. Mohon maaf masih ada niatan-niatan lain yang disisipkan dari amalan itu, yang membuat Allah tidak memberikan pahala terbaik dari amal ibadah kita. Bahkan Allah tidak menerima amal ibadah kita. Apa ciri orang yang ikhlas itu? Setidaknya ada 3 L. Jadi kalau kita ingin disebut orang yang ikhlas dalam beramal, rumusnya apa? 3 L. 3 L. Yang pertama, lakukan semua ketaatanmu hanya untuk Allah. Jadi dari awal niatnya dia beramal itu untuk Allah. Karena niat itu sangat menentukan seperti apa kualitas amal kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Maka hendaknya melakukan segala amal kebaikan itu ya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan kalau semua untuk Allah, berarti kita pun berharap balasan pahala dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Bukan ingin dilihat oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin disanjung oleh manusia. Sekaligus mohon maaf, di sini kita menegaskan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa? Setidaknya 3 alasannya. 1, manusia itu lemah. Manusia ada capeknya, manusia ada lupanya, manusia ada khilafnya. Manusia itu tidak memiliki sesuatu yang membuat dia bisa menjaga semuanya, karena manusia itu hakikatnya lemah. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena manusia itu mudah berubah. Hati dan lisannya mudah berubah. Sekarang kita bilang A, besok bilang B, sekarang begini, nanti begitu. Itu manusia. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti mati berpisah. Pasti meninggal, pasti akan wafat. Maka hendaknya semua kebaikan yang kita lakukan agar tidak tertipu dengan ketaatan. Lakukan semua karena Allah. Yang kedua, L-nya adalah agar kita disebut ikhlas, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Jadi bukannya melakukan, Mbak Mila, tapi juga melanjutkan. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Maka orang akan masuk pada level istiqomah dalam beramal kalau niatnya sudah ikhlas. Karena biasanya mohon maaf, kalau yang tidak ikhlas mah, pasti amalnya tuh akan setengah-setengah. Ketika banyak orang yang lihat, semangat. Ketika tidak ada yang melihat, tidak semangat. Ketika dipuji, luar biasa semangat. Ketika ada yang mencaci, turun. Berarti kita belum bisa melanjutkan semua kebaikan karena Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan itu karena Allah. Lupakan semua kebaikan. Kan kita sering ya, Mbak Mila. Nah, ini nih. Kita berbuat baik, ingin dilihat baik sama orang, ingin dipandang baik. Misalnya Mbak Mila jadi istri misalnya ya, taat kepada suami. Niatnya jangan semata-mata agar suami jadi baik sama kita,
Tapi kita jadi istri taat itu agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Pertanyaannya, Mbak Mila jadi istri yang baik, pemirsa ibu-ibu jadi istri yang baik, Allah tahu tidak? Tahu. Allah tahu. Jadi kalau suami kita tidak memuji dengan kebaikan kita, ya jangan stres. Kalau kita sudah stres dengan pujian itu, berarti kita belum ikhlas. Tertipu dengan ketaatan. Oke. Kita masak, strek gitu aja. Tiba-tiba suami itu telepon, Bunda, ayah tuh kayaknya nggak bisa makan di rumah malam ini karena bos ngajak makan malam. Marah nggak? Kesel nggak? Kesel sedikit. Kalau kesel, kalau marah, berarti kita tertipu dengan ketaatan kita. Karena kita melakukan tadi bukan untuk Allah, tapi untuk suami. Untuk suami. Ujungnya apa yang terjadi? Kita jadi sakit sendiri kan. Suami itu kan kalau makan harus pakai sambal. Kita lagi bikin sambal, suami nggak jadi makan, dimakan semuanya sama kita sambalnya. Jangan ya, Bu. Ketika suami pulang, suami tuh lihat kita pegangin perut terus. Kata suami, Bunda kenapa? Kata ibunya, kamu nggak pernah peka sama aku ya. Aku tuh masak sambal buat kamu, aku makan semuanya. Kata suaminya, suruh siapa? Nah, nyiksa diri. Ya itulah manusia. Kan seringnya, mohon maaf, kita tuh sering ingin selalu kebaikan dibalas oleh manusia. Padahal manusia kadang-kadang mohon maaf. Kadang susah membalas kebaikan itu. Ibu, jadi ibu-ibu kan suka gitu sama anak-anak. Nak, kamu teh lihat mama. Kata anaknya, udah dilihat, Mah. Mama teh capek ngurus kamu, ngandung kamu, besarin kamu. Kata anaknya, suruh siapa, Mah? Saya nggak minta. Jadi ujungnya banyak percakapan kita yang seakan-akan kita menuntut balasan dari manusia, tapi menipu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3L. Lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah, dan lupakan semua kebaikan kita hanya untuk Allah. Jadi lupakan semua kebaikan ini hanya untuk Allah. Jadi artinya bukan kita tuh, tapi kita boleh berharap ya. Boleh. Tapi memang berharapnya sama Allah ya, bukan sama si orang ini yang udah kita baik-baikin ini ya. Gitu. Ikhlas itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang itu disebut ikhlas ketika dia beramal, berharap pahala Allah. Itu ikhlas, Mbak. Jadi berharap surganya, berharap rahmatnya, itu ikhlas. Karena itu juga datang dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, orang beramal karena takut siksanya Allah. Itu juga ikhlas. Tapi ada level ikhlas yang luar biasa. Saat dia beramal, udah nggak mikir lagi pahala, udah nggak mikir lagi siksa. Yang dia tahu ini perintah Allah, maka aku lakukan. Maka pentingnya punya hati yang ikhlas dan menjauhkan hati dari riya, dari sum'ah, dari pandangan-pandangan yang merusak keikhlasan kita. Bahkan mohon maaf, nanti saya cerita ya. Ada satu hadis yang mungkin pemirsa juga pernah dengar. Ada 3 golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Oke, tapi nanti ya, kita bahasnya di segmen berikutnya. Jadi 3 golongan orang yang akan mencicipi, yang pertama kali akan mencicipi api neraka. Akan ada 3 golongan yang pertama kali akan mencicipi api neraka sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah. Siapakah 3 golongan ini, Ahyutan? Baik, ada 3 golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Nyicip itu kan gak banyak. Gak banyak. Tapi mau nggak? Tapi ya jangan. Terima kasih, nggak usah, nggak mau, boleh nggak ya Allah? Siapa yang pertama? Orang yang akan pertama kali mencicipi api neraka adalah alim atau qari, orang yang berilmu dan orang yang pandai membaca Al-Quran dengan baik. Satu kali ketika nanti dia kembali kepada Allah, maka dia akan ditanya sama Allah, ketika di dunia aku titipkan ilmu kepadamu, wahai ulama, wahai ustadz, wahai guru, aku titipkan suara yang bagus kepadamu, wahai qari, membaca Al-Quran, apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu? Maka dia menjawab, aku berdakwah ya Allah, aku mengajar ya Allah, aku menyampaikan ilmu ya Allah. Apa niatmu? Dia menjawab, ya Allah, aku niat berdakwah agar orang taat kepadamu, agar orang menjadi lebih baik hidupnya. Aku baca Quran agar orang tersentuh dengan bacaan Quranku, agar orang semua jadi baik semua. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Ternyata selama ini engkau menyampaikan ilmu, ternyata selama ini engkau membaca Al-Quran, engkau hanya ingin disebut sebagai ustaz, engkau hanya ingin disebut sebagai qari. Dan ketika di dunia semua orang menyebutmu ustaz, menyebutmu ulama, menyebutmu qari, aku tahu isi hatimu. Ketika engkau menyampaikan ilmu bukan karena Allah tapi karena manusia, ada riya di hatimu, maka engkau yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Ini juga teguran buat Aan. Jangan sampai kita capek lelah menyampaikan ilmu dalam dakwah tapi hati ini tidak ikhlas. Nauzubillah min dzalik, ternyata akan menjadi golongan pertama orang yang mencicipi api neraka. Hati ya. Yang kedua, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Ketika nanti dia kembali kepada Allah, dia akan ditanya sama Allah, ketika di dunia aku berikan kamu harta, apa yang kamu lakukan? Aku berinfak, aku bersedekah, aku berbagi. Apa niatmu? Iya ya Allah, agar aku mendapatkan kebaikan, aku mendapatkan pahala darimu karena kedermawananku. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Selama ini engkau berbagi, selama ini engkau memberi, selama ini engkau infak jadi orang dermawan, hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dan ketika di dunia orang menyebutmu orang dermawan, silahkan engkau yang masuk pertama kali mencicipi api neraka. Dan sekarang lagi ngetren ya Mbak Mila. Iya. Tangan kanan sedekah, tangan kiri upload story kan.
Padahal kita dianjurkan ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu kalau tangan kanan bersedekah. Allahu Akbar. Itu sebenarnya bagian dari menjaga ya, menjaga niat, menjaga hati. Dan yang ketiga, orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah al-abid, orang yang ahli ibadah. Ketika nanti dia kembali kepada Allah, dia ditanya, selama di dunia engkau berikan aku sehat, engkau diberikan oleh aku, kata Allah, kebaikan, badanmu sehat, semua. Apa yang kamu lakukan? Aku ibadah ya Allah, aku sholat, aku puasa, dan seterusnya. Apa niatmu? Iya ya Allah, agar aku menunaikan perintahmu, taat kepadamu, dan seterusnya. Kata Allah, kadzabta. Selama ini kau ibadah hanya ingin disebut sebagai ahli ibadah. Selama ini kau beramal soleh hanya ingin disebut sebagai orang soleh. Dan ketika di dunia, semua orang memanggilmu orang yang soleh. Silahkan kau pertama kali mencicipi api neraka. Aduh. Orang yang berilmu, orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah. Yang di belakang bicara, mendingan gua dong. Ilmu enggak, biasa aja. Harta, punya duit biasa. juga enggak, biasa. Ibadah juga biasa aja. Bukan nah, gitu. Kalau ada statement begitu gimana? Ya bisa begitu juga ya. Itu salah tafsir. Maksudnya apa? Orang berilmu pun, orang yang dermawan pun, orang yang ahli ibadah pun, ketika hatinya masih diisi dengan ria, hilang ikhlas, ternyata tidak mendapatkan kebaikan. Justru pertama kali orang yang mencicipi api neraka. Maksudnya orang yang sudah begitu saja belum menjamin amalnya diterima. Apalagi yang tidak berilmu, yang tidak dermawan, tidak ahli ibadah. Masih aja pakai ada ria juga, gitu kan, ya Allah. Dan ngerasa bangga gitu. Yang ngerasa bangga, betul. Mendingan saya nggak berilmu, mendingan saya nggak sedekah. Itu salah ya. Itu semakin salah. Maka betul. Notes-nya adalah pentingnya membersihkan hati dalam setiap amal agar tidak tertipu dengan ketaatan. Nah, kadang-kadang kita juga merasa gini gak sih? Kalau ada kemudian orang yang merasa lebih baik dari orang lain, sudah misalnya menjudge, kamu sih kurang ibadah, kamu sih begini, aduh kamu tuh maksiat terus bla 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 bla. Kadang kita juga ngerasa, apa jangan-jangan justru orang ini ya yang juga, kan orang ini tuh sebenarnya rajin ibadah, tapi kok begitu mudahnya lisannya enteng menjudge saudaranya sama muslim gitu lah. Iya. Tanda-tanda juga kan. Hati-hati dengan bumbu-bumbu dunia yang akan merusak hatimu. Orang tuh sombong karena harta, karena ilmu, karena pangkat jabatan, karena kedudukan. Orang bisa sombong. Ada ujub. Ujub itu membanggakan diri. Sombong itu batulul haq wa gumtun nas, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Maka ketika dia ujub, bangga diri, dia merendahkan manusia yang lain, berarti ujub dan sombong. Bukankah iblis itu pintar? Tapi ternyata iblis tidak Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena masih ada. Bukan masih ada, memang punya sifat kesombongan. Maka jangan sampai kita dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita menjadikan kita keras hati, bahkan menjadikan kita sombong. Kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya, ana khairun minka, aku lebih baik daripadamu, itu harus dihilangkan. Karena barangkali hati yang seperti itulah hati yang tidak diisi dengan kelembutan ilmu dalam dirinya. Ilmu itu kan disimpannya di hati. Yang dengan ilmu itu justru harusnya melembutkan hati, bukan mengeraskan hati kita. Ketika kita ada secercah kesombongan, mohon maaf, barang siapa yang ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah, maka orang tersebut tidak akan pernah mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, mencium pun juga tidak boleh. Maka jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Justru orang semakin banyak ilmunya, makin dalam samudera lautan ilmunya, makin dia merasa bodoh dirinya. Karena begitu luaslah samudera ilmu yang Allah miliki dalam dirinya. Sampai kemudian dia menjadikan orang yang paling remut. Maka ada istilah ilmu padi abangku, ya, ilmu padi rendah hati, tapi tetap menyala kan gitu. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kerendahan hati. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Karena ada kerendahan hati dalam diri. Jadi kita merasa kurang, kita merasa salah. Harus. Ya, kita pintar merasa tadi ya, harus kita pelihara justru ya. Tadi menyampaikan di segmen sebelumnya bahwa salah satu cara supaya kita nggak tertipu dengan amalan kita adalah kita pintar merasa, jangan merasa soleh tapi senantiasa merasa salah gitu ya. Terus semakin kita berilmu harusnya kita semakin merunduk ya. Betul. Ini kan artinya sebenarnya ini contoh dari muhasabah. Sering kita tuh harus mengoreksi diri sendiri, apakah amal kita tuh sudah diterima atau enggak. Nah sebenarnya yang bisa kita lakukan itu apakah senantiasa dilakukan setiap saat atau seperti apa sih? Kapan kita bisa melakukan muhasabah itu? Iya, muhasabah itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Perintah Allah kepada kita sebagai orang beriman adalah bertakwa kepada Allah dan juga melihat serta memperhatikan apa yang telah kita lakukan kemarin. Sebagai bentuk perbaikan di waktu yang akan datang. Jadi sebenarnya yang namanya muhasabah itu nggak harus nunggu akhir tahun. Justru muhasabah itu ya sebelum kita tidur, kita muhasabah hari ini ngapain aja ya, lebih banyak pahala atau dosa gitu. Bahkan ada cerita Imam Syafi'i itu punya kebiasaan tuh, jadi beliau tuh kan punya pakai jubah nih, terus dia ada sakunya kiri kanan gitu.
Nah, jadi kalau dia berbuat baik, batunya batu masukin ke kanan. Terus kalau Luar dia biasa, berbuat Masya buruk, Allah. sesuatu yang mungkin gak baik gitu ya, ya bisa kayak punya perasaan gimana-gimana, masukin ke kiri. Nah, sebelum tidur dia timbang lebih banyak batu yang disaku kanan atau Kanan saku atau kiri. kiri. Oh, wow, Saking oke. ingin mencobanya mengintrospeksi diri gitu. Itu sekelas Imam Syafi'i ya. Itu sekelas. Yang kita juga percayalah beliau, masya Allah gitu kan. Pasti akan jaga pasti ya. saku kanannya lebih banyak lah. Kalau kita begitu, batunya. kita jalannya ke kiri terus. Kita jaga Allah Nah, ya ini Allah. menggambarkan bahwa pentingnya introspeksi diri. hati-hati. Orang yang sering introspeksi diri cenderung tidak akan sibuk melihat kesalahan orang lain. Karena waktunya habis buat melihat aib dirinya sendiri. Berarti kalau ada orang yang sibuk dengan aib orang lain, hakikatnya orang itu adalah orang yang tidak pernah bermuhasabah diri dengan dirinya. Sehingga melihat orang itu jelek, orang itu buruk, dan dia lupa melihat keburukan dalam dirinya. Sehingga dia lagi-lagi tertipu dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu ya, sekelas Imam Syafi'i aja ya. Jadi kayaknya kita mungkin perlu ya setiap hari itu tadi ya, mau tidur gitu ya sambil ingat. Iya. Itu kan sebenarnya bagian dari ibadah sebenarnya. Harus, Pak, harus. gitu. Dan itu perintah Allah kan. Oh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, kan itu perintahnya. Dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Kan hari esok itu maknanya banyak kan. Iya. Ya hari esok itu maksudnya hari setelah dunia ini. Ada juga hari esok berarti besok. Makanya setiap malam tuh biasakan tuh. Jangan Hari tidur ini. dulu kecuali ambil air wudhu. Iya, betul. Kemudian sholat 2 rakaat atau mau sholat witir duluan juga boleh. Nah sebelum tidur kita merenungi apa yang pernah kita lakukan. Betul. Minta ampun, istighfar sama Allah berkali-kali. Kalau punya salah sama manusia minta maaf gitu. Kalau ada orang yang nyakitin kita belajar maafin gitu. Jadi sebelum tidur tuh kita bermuhasabah. Aduh, kalau itu jadi kebiasaan. Karena Masya hakikatnya kan Allah. tidur itu mati. Iya. Mati sesaat. Iya. Sampai Allah bangunkan kembali ketika bangun kita di pagi hari gitu. Tapi sebenarnya berarti, tapi di sisi lain itu tadi ya, kita itu boleh juga nggak, bukan pede ya, tapi kita tetap berharap ya Allah, apa yang sudah aku lakukan ini kan karena Engkau ya. Iya. Harapannya itu, ya aku berharap ibadah ini memang sampai pada Iya. Engkau dan Engkau membalas ya Iya. Allah. Gitu. Iya, jawabannya boleh. Makanya ada 2 sifat yang harus kita miliki dalam hidup. Ada 2 karakter. Ada 2 karakter. Ada 2 sikap. Satu namanya roja, Roger. 2 namanya khauf. Roja itu artinya berharap kepada Allah. Berharap tadi tuh. Berharap pahalanya, Pahala. berharap rahmatnya, berharap ampunannya, berharap kasih sayangnya, berharap inayahnya, berharap taufik hidayahnya, berharap surganya. Itu roja. Nah tapi dalam roja harus ada khauf. Iya. Harus ada rasa takut. Takut Allah nggak nerima amal saya gitu. Takut Allah itu tidak menjadikan amal ini sebagai pahala terbaik buat saya. Ya Allah, takut saya ada riyanya, takut saya ada sum'ahnya. Saya juga takut dengan nerakanya. Jadi dalam roja ada khaufnya, dalam khauf ada rojanya. Dalam harap ada takutnya, dalam takut ada harapannya. Oke. Jadi itu ibarat sayap tuh. Sayap. Ya? Jadi harus dua-duanya Harus mengepang. dua-duanya. Tapi satu yang takutnya lebih menonjol, nah itu tuh jangan sampai. Maka takutnya yang menonjol nanti diimbangi dengan harapnya yang juga menonjol gitu. Jadi oke, kita takut dengan gak diterimanya amal, tapi kan Allah Maha Rahman, Iya. Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang kok sama aku gitu. Jadi sehingga kita akan berimbang dalam beramal dan kita juga akan tetap optimis dengan apa yang kita hadirkan. Masya Allah. Gitu. Jadi benar-benar hati-hati ya, kembali lagi pada prinsip bahwa soal jangan kemudian bangga dengan ketaatan kita itu kan soal hati ya. Iya. Jadi memang kuncinya di hati. Kita tuh harus sering-sering bersihin hati berarti Iya. kan. Sering-sering zikir, sering-sering ya memupuk hati supaya subur kan. Pak, Betul, gitu. betul. Iya kan hakikatnya kita ini kan ruhnya, hatinya. Nanti kita mati jasanya kan dikubur. Yang kembali ke Allah kan isinya. Hatinya. Maka jangan sibuk mempoles fisikmu tapi lupa mempoles hatimu. Karena ternyata ini kan casing doang nih semuanya. Ini casing gitu. Yang kelihatannya casing gitu. Tapi kan yang Allah akan lihat adalah isi hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu, kemudian jasadmu, tubuhmu, la. Akan tetapi yang Allah lihat apa? Isi hatimu dan amal-amal. Oke, berarti ini artinya kadang kita tuh kalau suka melihat orang yang mungkin dalam kacamata manusia tuh soleh gitu kan, kadang kita punya pandangan yang Masya Allah ya ini soleh banget gitu. Berarti jangan juga bermudah-mudahan juga nggak sih gitu untuk melihat seseorang itu dari kacamata yang kacamata kita gitu, kasat mata. Jangan mudah menjudge dan menghakimi serta menilai manusia dengan tampilan luarnya. Don't judge the book by its cover. Jangan lihat orang dari tampilan luarnya. Ada seseorang yang kelihatannya ahli surga, beramal surga, tapi ternyata mohon maaf Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena saat dia beramal seakan-akan ingin mendapatkan surga, tapi di hatinya bukan Allah yang hadir. Tapi pujian manusia, ingin dipandang, ingin disanjung. Ternyata itu yang membuat dia terpleset sehingga tidak mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Dan juga jangan menghakimi orang yang kelihatannya ahli neraka. Orang yang berbuat keburukan seakan-akan dia ahli neraka. Jangan menghina dia. Kita tidak pernah tahu. Barangkali di balik hinanya dia ada sholat 2 rakaat setiap malam yang dia dirikan. Di balik hinanya dia ada hati yang bersih yang tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain.
Boleh jadi itu yang membuat Allah membuka pintu surganya untuk orang yang punya hati yang lapang itu. Bukankah pemirsa pernah dengar kisah seorang perempuan, mohon maaf, perempuan itu pekerjaannya mohon maaf tidak baik, hina, dina. Tapi ternyata karena dengan izin Allah, perempuan itu memberikan minum kepada seekor anjing di akhir hayatnya. Ternyata kebaikan dia kepada seekor anjing itu mampu menjadikan surga dibuka pintunya untuk perempuan yang memberikan air minum kepada yang seekor anjing tadi. Maka dalam hidup kita hanya sibuk aja dengan penilaian Allah. Dan itu bisa dilihat dari mana? Dari hati. Maka jangan sibuk dengan teko tapi lupa dengan isi tekonya. Karena isi teko itu pasti teko itu mengeluarkan isi tekonya. Kalau isinya kopi pasti yang keluar kopi, kalau isinya teh pasti yang keluar teh. Kita banyak mendandani tekonya tapi lupa mempersiapkan isi tekonya dengan baik. Kita nih semuanya dikasih ya make up, dikasih semuanya kelihatan. Ini kan casing. Rapi, ini peci. Wah, casing gitu. Seolah kan maksudnya ya itu tadi soleh apa gitu-gitu. Ya, kita juga jangan begitu ya, tapi kan jangan merasa gitu loh. Kita berusaha dengan penampilan seperti ini biar kita terjaga gitu. Tapi juga jangan kemudian seolah-olah merasa itu tadi lebih baik dari orang lain. Jadi pada akhirnya jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih mulia di hadapan Allah. Jangan merendahkan orang lain, boleh jadi orang yang kamu rendahkan itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar aja untuk melembutkan hati. Itu setuju sih. Jadi jangan kemudian kita merendahkan orang. Tapi di sisi lain apakah kita tuh boleh nggak sih kita terlalu memuji orang lain karena misalnya Masya Allah ini soleh banget, Masya Allah ini ustadz ya. Kadang-kadang tuh gitu. Ya, jangan. Khawatirnya nanti ada fanatik buta dalam diri kita. Melihat ustadz, jangan melihat sisi yang sempurna. Ustadz juga manusia. Nanti khawatirnya kalau ustadznya berbuat sesuatu yang mengecewakan. Jamaahnya jadi nggak mau ngaji lagi gara-gara ustadznya mengecewakan. Padahal bukan Islamnya ya, ini bukan kan sosoknya gitu ya. Dan manusia pasti punya salah. Dan mohon maaf Bamila, ya kita yang sebagai seorang guru gitu ya memang dituntut harus sempurna gitu, seakan-akan. Padahal kan kita juga manusia yang bisa punya celah juga gitu. Dan lihatlah pada sisi itu, lihat sisi manusianya. Kan kita misalnya menemukan ada guru kita yang mungkin dengan izin Allah dia harus terpeleset berbuat kesalahan. Jangan dihakimi bahwa dia itu salah total. Karena bagaimanapun entah berapa banyak jutaan kebaikan yang pernah dia hadirkan dalam hidupnya. Ya mungkin dengan dakwahnya dia banyak orang yang tersentuh, jadi taat, ingat sholat, mendekat ke Allah. Apakah kita harus menutup kebaikan itu gara-gara satu celah dan hilap dari seorang ustadz itu? Maka janganlah. Udah. Kan di antara doanya juga bagus ya. Jadi doa sahabat itu kalau melihat guru apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku. Dan berikanlah berkah ilmuku dari guruku itu. Jadi tutuplah aib guruku dari pandanganku dan janganlah engkau cabut berkah guruku dari ilmu yang aku dapatkan darinya. Jadi doa itu tuh. Jadi sebelum belajar, misalnya mohon izin ya, mohon maaf, kita digapai kemuliaan, ketemu dengan guru-guru nih Bamila. Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku yang mengajarkan aku dan jangan engkau cabut berkah guruku dari ilmu yang disampaikannya untukku gitu. Jadi biar kita tuh bisa lebih jadi saling mendoakan ya. Iya. Tapi pada akhirnya tuh kita itu tadi jangan sampai fanatik buta, kemudian selain manusia itu pada akhirnya juga punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Terakhir sebelum closing, apa yang kita perlu ingat lagi ya soal ketaatan ini. Tapi tetap supaya kita tetap semangat juga, kita tetap punya tekad gitu ya untuk menjadi hamba yang soleh gitu. Tapi di sisi lain ingat deh bahwa setiap orang tuh punya potensi salah. Jangan sampai kemudian kita merasa bangga karena ketaatan yang kita lakukan. Iya, yang pertama tentu niat. Selalu luruskan niat. Niatnya hanya untuk Allah ya. Hanya karena Allah. Hanya untuk semata-mata menyenangkan Allah. Jangan sibuk menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan Allah. Jangan kejar apa yang kita mau, tapi kejar yang Allah mau. Karena itu akan jadi kekuatan buat kita. Satu, niat. Yang kedua, ilmu. Ya, dalam beramal harus ada ilmu, Bamila. Jangan samakan antara orang yang beramal dengan ilmu dan orang yang beramal tanpa ilmu. Tentu beda kualitasnya. Bahkan mohon maaf, jadi antara amal yang tidak akan diterima, salah satunya ketika amal itu nggak dipakai dasarnya dengan ilmu. Walaupun dibungkusnya kelihatannya baik ya. Maka ilmu itu setidaknya harus tahu gitu, harus ngerti. Nah sampai yang ketiga, ya setelah kita punya niat yang tulus karena Allah, kemudian kita menyiapkan ilmu yang lurus karena Allah, maka nanti sampai yang ketiga kita belajar bertawakal sama Allah. Dengan semua amal yang kita lakukan. Tawakal itu kan menyerahkan dan menyandarkan semua amal kebaikan kita hanya untuk Allah. Tawakal itu bukan berarti pasrah gitu, beda. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi berserah. Menyerah itu tidak ada usaha, jangan. Terserah itu tidak ada tujuan, jangan. Tapi harusnya berserah. Apa itu berserah? Maksimalkan usahanya, langitkan doanya, pastikan tujuannya, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah artinya berserah, tawakal kepada Allah. Niat,
niat, Ilmu, ilmu, tawakal. tawakal. Jadi salah satu yang bisa menjaga kita dalam koridor supaya kita tidak tertipu dengan amalan kita 3 tadi ya. Iya, tadi. Niatnya harus terus diperbarui, Iya. niatnya juga karena Allah Ta'ala. Betul. Kemudian yang kedua adalah ilmu, Tambahin ilmunya terus. tambahin terus ilmunya supaya tadi ketiga. niatnya sudah bagus, ilmunya juga sudah bagus. Iya. Dan terakhir tawakal. Serahkan kepada Allah. Serahkan sama Allah. Karena Allah itu pasti akan melihat proses kan, Betul. akan melihat niat kan. Jadi insya Allah kalau kita udah berusaha berikhtiar, niatnya diperbagus, ilmunya kemudian selalu ditambah, Allah juga Iya. pasti akan melihat kan. Betul. Maka dalam berbuat baik, jangan banyak protes. Karena kebaikan itu berproses dan berprogres. Jalani sampai beres, insya Allah sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan banyak protes nih, Iya. yang paling saya garis bawahi. Jangan banyak protes. Kok gini sih, kok gini Iya. sih, enggak, itu harus Jalani dieliminasi. terus. Dieliminasi.